Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, sumber segala cahaya, yang dengan ilmunya Dia menyingkap tabir kejahilan, yang dengan rahmatnya Dia mengutus para nabi sebagai petunjuk bagi manusia. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, guru sejati umat manusia, yang dengan kelembutan hatinya beliau menuntun kita menuju Allah, yang dengan hikmahnya beliau meninggalkan warisan paling berharga, yaitu ilmu yang menyelamatkan. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan merenungi sebuah tema yang sangat dalam dan penting, yaitu perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dua istilah yang lahir dari samudra hikmah para salafus salih dan dijelaskan secara mendalam oleh Hujatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin. Mari kita mulai dengan memahami kedudukan ilmu dan ulama dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama. Surah Fatir ayat ke-28. Ayat ini menyingkapkan sebuah rahasia besar, bahwa ilmu sejati itu tidak melahirkan kesombongan, melainkan rasa takut dan ketundukan yang mendalam kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Namun, warisan agung ini tidak serta-merta diberikan kepada semua orang yang berilmu. Ada ulama yang benar-benar menjadi pewaris para nabi, dan ada pula yang hanya menjadikan ilmu sebagai jembatan untuk meraih dunia. Lalu, apa sebenarnya definisi ulama dunia dan ulama akhirat? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang fenomenal, Ihya Ulumuddin, khususnya dalam kitab Al, menegaskan dengan sangat jelas, ulama akhirat adalah mereka yang ilmunya menjadi bekal untuk menuju Allah, bukan untuk mencari dunia. Sedangkan ulama dunia adalah mereka yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mengumpulkan harta dan mencari kedudukan. Mari kita bedah ciri-cirinya. Ulama dunia, mereka menjual agamanya demi kepentingan duniawi. Mereka mengajarkan ilmu agar dipuji dan dihormati manusia. Sayangnya, mereka seringkali tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ibarat sebuah lilin, ia mampu menerangi orang lain di sekitarnya, namun dirinya sendiri hangus terbakar. Sebaliknya, ulama akhirat, mereka mengajar dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mereka berusaha keras mengamalkan ilmu sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Tujuan dakwah mereka adalah untuk mengingatkan manusia kepada Allah, bukan untuk membesarkan nama diri mereka sendiri. Mereka laksana pelita yang bercahaya terang, baik dari dalam maupun dari luar, menerangi jalan bagi orang-orang di sekelilingnya. Al-Quran dan Sunnah telah memberikan banyak peringatan tentang orang-orang berilmu yang tergelincir dari jalan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Sebuah perumpamaan yang sangat menohok, menggambarkan orang yang punya banyak ilmu tapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya. Rasulullah juga memberikan ancaman keras dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Barang siapa mencari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, untuk mendebat orang-orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk neraka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani, disebutkan, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah seorang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat seringkali bisa terlihat dari lahir dan batin mereka. Ulama dunia mungkin lisannya sangat fasih, retorikanya memukau, tetapi hatinya kering dari rasa takut kepada Allah. Mereka bisa saja membicarakan tentang zuhud dan kesederhanaan, tapi gaya hidup mereka justru tenggelam dalam kemewahan dunia. Mereka menyuruh orang lain untuk ikhlas, tapi hati mereka sendiri dipenuhi ria dan keinginan untuk dipuji. Mereka sering berbicara tentang akhirat, tapi hati mereka sesungguhnya terpaut erat pada jabatan dan kedudukan duniawi. Di sisi lain, ulama akhirat memiliki ciri yang kontras. Diam, mereka mengandung hikmah. Ucapan mereka menenangkan hati dan jiwa. Kehadiran mereka saja sudah cukup membuat orang lain rindu dan teringat kepada Allah. Mungkin hidup mereka sangat sederhana, tetapi jiwa mereka dipenuhi oleh cahaya iman dan ilmu yang bermanfaat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
memberikan kutipan yang sangat mendalam. Beliau berkata, ilmu itu adalah ibadah hati. Ilmu yang tidak membuahkan amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya ibarat lilin yang membakar dirinya sendiri, namun memberi cahaya kepada orang lain. Beliau juga menulis, ulama akhirat adalah orang yang merasa cukup dengan sedikit dunia dan menjadikan akhirat sebagai tumpuan harapan. Sedangkan ulama dunia adalah orang yang terus menambah kekayaan dan kedudukan, sekalipun harus mengorbankan agamanya. Para sufi, sebagai ahli dalam ilmu penyucian jiwa, juga menekankan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang mampu menghantarkan seorang hamba kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, ilmu tanpa amal adalah gila. Amal tanpa ikhlas adalah syirk, dan ikhlas tanpa istiqomah adalah kosong belaka. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam juga menulis, ilmu yang tidak membawamu untuk meninggalkan dunia bukanlah ilmu yang bermanfaat bagimu, dan ilmu yang tidak menambah rasa takutmu kepada Allah hanyalah musibah bagimu. Coba kita renungkan sejenak, betapa banyak orang yang terpukau dengan pidato seorang alim yang begitu berapi-api. Tapi ketika mereka melihat kehidupan pribadinya, mereka menemukan kemewahan, kerakusan, dan cinta yang berlebihan terhadap dunia. Itulah gambaran ulama dunia. Sebaliknya, ulama akhirat mungkin tidak selalu fasih berbicara atau tampil memukau, tapi setiap gerak-gerik dan perilakunya adalah sebuah pengajaran. Wajahnya menenangkan, sikapnya menyinari hati, bahkan diamnya adalah dizikir yang mengingatkan kita pada keagungan Allah. Lalu, bagaimana jalan untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang berorientasi akhirat? Pertama dan yang utama adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Niatkan semati-mata karena Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa menuntut ilmu karena Allah, maka ia akan mendapatkan ridha Allah. Barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia hanya akan mendapatkan dunia. Kedua, mengamalkan ilmu yang telah didapat, karena ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon rindang yang tak berbuah, sia-sia. Ketiga, zuhud terhadap dunia. Ini bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Hati kita tidak terikat padanya. Keempat, memiliki sifat tawadu atau rendah hati dan penuh kasih sayang. Ulama akhirat selalu menundukkan diri di hadapan Allah dan bersikap lembut kepada sesama makhluknya. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama merenungi dan memanjatkan doa indah dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ilmu kami sebagai bencana bagi kami. Jangan Engkau jadikan kami ulama dunia yang menjual agama untuk dunia, tetapi jadikanlah kami ulama akhirat yang mengamalkan ilmu, menasihati dengan hati, dan menunjuki manusia kepada jalan-Mu yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jadilah penuntut ilmu yang mencari wajah Allah, bukan wajah manusia. Jadilah pengamal ilmu, bukan sekadar pengoleksi dalil. Jadilah penyeru kepada jalan Allah, bukan penyeru kepada diri sendiri. Karena pada akhirnya, ulama dunia mungkin hanya akan dikenang di bumi, sementara ulama akhirat, nama mereka akan dicatat dan abadi di langit. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan semua itu sebagai ibadah, agar Allah ridho, dan semoga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.